Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Delvita Rahma. Saya dari reguler 3D PGSD, NIM 231186206134 dengan mata kuliah model dan metode pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 3 model dan metode pembelajaran menurut para ahli. Dalam model pembelajaran, saya mengangkat 3 materi, yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Model ini melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Johnson, pembelajaran kooperatif meningkatkan keterampilan sosial dan akademik siswa. Contohnya, siswa dibagi dalam sekelompok untuk menyelesaikan proyek penelitian bersama. Yang kedua itu pembelajaran berbasis masalah. Model ini memfokuskan pada pemecahan masalah nyata sebagai konteks belajar. Menurut Barons, metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Contohnya, siswa menganalisis dampak urbanisasi terhadap lingkungan dan mencari solusi untuk mengurangi limbah. Yang ketiga itu pembelajaran berbasis proyek. Model ini melibatkan siswa dalam proyek jangka panjang dan yang relevan dengan kehidupan nyata. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek ini mampu meningkatkan inovatif dan keterlibatan siswa. Contohnya itu siswa merancang kampanye lingkungan untuk mengurangi penggunaan limbah plastik di sekolah. Selanjutnya dalam metode pembelajaran, yaitu yang pertama metode ceramah. Dalam metode ini melibatkan guru yang menyampaikan informasi secara lisan bersama kepada siswa. Menurut Gage dan Berlin, ceramah ini merupakan metode efektif untuk menyampaikan informasi dasar kepada banyak siswa sekaligus. Contohnya dalam mata pelajaran sejarah. Nah, guru ini menjelaskan peristiwa penting seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, metode diskusi kelompok. Dalam metode ini mampu mendorong siswa untuk berdiskusi dalam kelompok dan mampu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa tersebut. Contohnya itu siswa dibagi menjadi kelompok untuk mendiskusikan dampak perubahan iklim dan presentasinya didiskusikan bersama. Yang ketiga ini metode pembelajaran berbasis proyek. Metode ini melibatkan siswa dalam proyek yang memerlukan penelitian dan kolaborasi bersama. Menurut Thomas, metode ini mampu meningkatkan keterampilan praktis dan kekreativitasan. Contohnya, siswa melakukan proyek penelitian tentang keberagaman hayati yang ada di lingkungan sekitar mereka dan menyajikan temuan mereka itu dalam bentuk laporan. Nah, materi yang kedua ini, apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran? Nah, serta berikan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Yang pertama itu sistem sosial. Sistem sosial dalam pembelajaran itu seperti aturan permainan. Dalam kelas, aturan permainannya itu meliputi bagaimana guru dan siswa berinteraksi dengan cara belajar dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Contohnya itu apakah siswa lebih banyak mendengarkan guru atau apakah mereka itu lebih aktif berdiskusi dalam kelompok. Peran guru. Dalam peran guru ini dapat
terdapat sistem sosial yang sangat penting. Guru ini seperti pelatih dalam permainan. Dia mengatur jalannya sebuah pembelajaran dan memberikan arahan dan menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Nah, selain itu, guru juga berperan sebagai motivator, teman diskusi, dan bahkan itu kadang-kadang sebagai teman bermain. Nah, contoh implementasi sistem sosial dalam pembelajaran itu ada model pembelajaran kooperatif, yaitu dalam model ini siswa belajar dalam kelompok kecil. Guru berperan sebagai fasilitator, membantu siswa bekerja sama dan saling belajar bersama. Aturan mainnya adalah sebuah anggota kelompok harus terlibat aktif dan saling membantu. Dan materi yang ketiga itu jelaskan pengertian dari pembelajaran CTL beserta sintak model, sistem pendukung, dan dampak pembelajaran. Begitu juga dengan model pembelajaran kooperatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu model pembelajaran CTL. Nah, model pembelajaran CTL ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata seorang siswa. Nah, sintak model dalam pembelajaran CTL ini yang pertama permodelan. Nah, guru harus memberikan contoh atau demonstrasi tentang konsep atau keterampilan yang akan dipelajari siswa. Yang kedua, pertanyaan. Nah, guru ini harus mengajukan pertanyaan yang merangsang siswa untuk berpikir kritis dan mencari jawaban. Yang ketiga, penyelidikan. Siswa secara aktif mencari informasi dan melakukan penyelidikan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Nah, siswa ini harus bekerja sama dalam kelompok untuk berbagi ide, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah. Yang kelima itu refleksi. Nah, siswa diminta untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata mereka. Yang C, sistem pendukung CTL. Nah, dalam CTL ini ada beberapa elemen yang mampu mendukung sistem tersebut. Yang pertama, kurikulum. Nah, kurikulum ini harus dirancang sesuai dengan integrasi antara materi dan konteks kehidupan nyata. Yang kedua, materi pelajaran. Nah, materi pembelajaran ini harus relevan dan menarik bagi siswa serta disajikan dengan berbagai variasi metode. Yang ketiga, sumber belajar. Nah, selain buku teks, guru itu harus menyediakan berbagai sumber belajar seperti artikel, video, atau yang lainnya. Nah, itu yang keempat, ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini harus kondusif untuk pembelajaran aktif dan kolaboratif. Yang kelima, penilaian. Nah, penilaian ini harus dilakukan secara autentik dan berfokus pada proses pembelajaran serta hasil belajar siswa. Yang D, dampak pembelajaran CTL. Yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan pemahaman konsep, meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan bekerja sama. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kerjasama antara siswa dalam kelompok atau untuk mencapai tujuan belajar bersama. Selanjutnya yang B, sintak model pembelajaran kooperatif. Ini ada 8. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan persiapan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas dan memberikan penjelasan singkat tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua, penyajian informasi.
Nah, guru ini mampu menyajikan materi pelajaran secara keseluruhan baik melalui ceramah, demonstrasi, atau media pembelajaran lainnya. Yang ketiga, mengorganisir siswa dalam tim. Nah, siswa ini harus dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang keempat, diskusi dalam tim. Nah, setiap kelompok berdiskusi untuk memahami sebuah materi, menyelesaikan tugas, atau menjawab pertanyaan. Yang kelima, menyampaikan hasil. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Yang keenam, menarik kesimpulan. Nah, guru dan siswa itu harus mampu menarik kesimpulan dari hasil diskusi kelompok mereka. Yang ketujuh, evaluasi. Guru ini melakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman seorang siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Yang kedelapan itu memberikan pengakuan dan penghargaan. Nah, guru ini memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kelompok atau individu yang berprestasi. Yang C, ada sistem pendukung dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu struktur kelompok. Nah, cara mengorganisir siswa dalam kelompok. Yang kedua, peran anggota kelompok. Nah, setiap anggota kelompok itu harus mempunyai peran yang berbeda gitu. Nah, yang ketiga, bahan ajar. Materi pembelajaran yang disajikan itu harus jelas, relevan, dan lebih menarik. Yang keempat, fasilitas guru. Guru ini berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan membantu siswa dalam proses belajar. Yang kelima, penilaian yang dilakukan secara individual maupun kelompok untuk mengukur pemahaman siswa. Materi yang terakhir itu ada D, dampak pembelajaran kooperatif. Itu yang pertama, meningkatkan prestasi akademik siswa, dan 2, mengembangkan keterampilan siswa. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri, dan 5 itu mempunyai rasa saling menghargai. Nah, baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.